Halo semuanya, saya Zumar Muhammad dari Universitas Pembangunan Jaya. Senang sekali rasanya kita dapat bertemu secara daring di sini dalam suasana yang penuh semangat untuk menambah wawasan kita hari ini. Pada era globalisasi ini, media telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Itulah mengapa kita pelajari apa itu media global dan imperialisme media. Di sini saya membawakan 5 speaker dari Universitas Pembangunan Jaya. Silahkan Kak, perkenalkan diri kalian. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Zahra. Hai, gue Fadia. Aku Alia. Saya Fajar. Halo guys, aku Nandin. Kak Nandin, aku mau nanya dong Kak, apa sih media global itu? Oke guys, jadi di sini aku bakal bantu ngejelasin apa itu media global. Jadi media global itu adalah gaya komunikasi yang melintasi batas-batas negara, memungkinkan untuk penyebaran informasi, budaya, dan nilai-nilai ke seluruh dunia. Dan fenomena ini juga tuh didorong oleh perkembangan teknologi seperti internet, satelit televisi, dan juga media sosial untuk mempercepat globalisasi. Media global tuh kayak jaringan internasional dan penyebaran budaya. Apa tuh Kak Zahra? Jaringan internasional? Ya seperti yang tadi Kak Nandin sampaikan, media global terhubung secara lintas negara dan dapat menjangkau audiens global dan juga bisa bikin kita mencari informasi melalui search atau melewati konten-konten tetapi secara mengglobal. Tapi masalahnya di media global itu ada yang namanya imperialisme media. Nah, gimana tuh? Imperialisme media adalah dominasi budaya oleh suatu negara, terutama negara maju. Mereka menyebarkan ideologi dan nilai-nilai mereka ke seluruh dunia. Imperialisme media terlihat ketika budaya barat lebih mendominasi konten media global, seperti film Hollywood, musik pop Amerika, dan platform Netflix yang melemahkan budaya lokal. Oh, itu yang bikin kita jadi nggak nonton dangdut atau Roma Irama lagi ya? Karena kita terpengaruh oleh imperialisme media, itu yang mengikis budaya lokal kita. Itu berkaitan sama peran media dalam membentuk identitas budaya di tengah arus globalisasi. Jadi media itu mempunyai dua sisi untuk membentuk identitas budaya. Yang pertama menghubungkan, yang kedua menggeser. Mulai dari yang pertama, media dapat memperkuat identitas budaya dengan menghubungkan media seperti dokumenter, festival film, atau konten-konten di media sosial bisa menyebarkan warisan budaya suatu negara. Orang-orang dapat belajar dan memahami tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lain melalui media global. Nah, juga bisa menggeser atau mengikis budaya lokal. Makanya gue bilang menggeser. Media global juga bisa mengancam keberadaan budaya lokal. Media memperkenalkan budaya pop culture global yang menggeser budaya lokal. Itu bisa gaya hidup barat menjadi aspirasi banyak negara. Ada juga namanya standarisasi nilai global. Itu tuh nilai-nilai universal kayak individualisme dan atau konsumsi berlebihan menjadi seperti lebih menonjol menggantikan nilai-nilai tradisional. Contohnya? Setahu aku, industri film Hollywood itu salah satu contoh dampak imperialisme media yang memiliki dampak besar terhadap budaya lokal. Di banyak negara, film-film Hollywood dengan teknologi canggih, alur cerita menarik, dan pemasaran global mendominasi bioskop di seluruh dunia, termasuk di negara berkembang di tahun 2000-an. Itu film Spider-Man, Avenger, dan Jumanji itu kan mengalami viewer. Film lokal itu bikin kita sadar atau nggak sadar jadi mengadopsi gaya standar keren dalam bersosialisasi atau malah jadi tiru-tiru cara ngomong mereka karena mereka mendominasi. Oke, jadi kadang ada anak muda juga tuh cenderung meniru gaya hidup seperti di film-film Bollywood ya kan.
seperti cara berpakaian dan cara mereka berperilaku yang memungkinkan nggak sesuai dengan budaya lokal kita dulu ya kan, kayak dari cara orang berpakaian yang dulunya itu kayak misalkan rambutnya gondrong, terus kayak bajunya gombrang-gombrang. Nah sekarang karena terkena imperialisme media, mereka jadi seperti ini. Oh ya, seperti yang kita ketahui juga, makanan itu termasuk loh dengan adanya restoran cepat saji di berbagai negara, termasuk negara kita ini, itu sudah mengubah pola makan masyarakat, terutama di kalangan Gen Z. Makanan kayak burger, ayam goreng, terus kayak kopi modern, itu juga menjadi pilihan utama untuk menggantikan makanan lokal seperti kayak nasi uduk, terus pecel, atau kopi tubruk. Dan hal ini juga tuh membuat makanan tradisional jarang diketahui oleh kalangan remaja atau kalangan Gen Z. Ah iya toh, kalau dipikir-pikir bener juga. Makanya muncul tuh kata-kata kayak Sigma, Riz, Venom Text. Bahasa-bahasa yang nggak mungkin kita orang Indonesia bikin karena nggak relate sebetulnya sama gaya kita. Karena mendominasi itulah makanya kenapa mereka bisa mengikis budaya kita. Gantiin ekspresi kita yang sebenarnya. Demikianlah acara pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya.